Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Akmal Maulana. Saya dari MJ01 dari kelas MJ01 Universitas Cyber Asia, jurusan PJJ Manajemen S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi etika bisnis dalam kasus minyak kita yang tidak sesuai takaran, analisis etika bisnisnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang materinya. Berita Metro TV News melaporkan bahwa Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang disebut YLKI mengancam praktik curang yang dilakukan oleh produsen minyak kita yang memasarkan minyak goreng kemasan 1 liter namun faktanya hanya berisi sekitar 750 ml. Temuan ini dianggap pelanggaran serius terhadap hak-hak konsumen dan menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah serta kurangnya kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, ditemukan pula pelanggaran administratif seperti izin edar yang tidak ada, habisnya sertifikat sertifikat SNI, pemalsuan surat rekomendasi izin edar, tidak memenuhi syarat refactor, dan penggunaan minyak yang tidak sesuai dengan domestic market obligation yang disebut DMO. Selanjutnya, etika bisnis yang dilanggar. Dalam perspektif etika bisnis, beberapa prinsip etika yang terlanggar meliputi: pertama, kejujuran, honestly, yang disebut honestly. Produsen tidak menampilkan informasi volume yang benar pada label produk sehingga konsumen dibohongi secara langsung. Yang kedua, transparansi. Tidak adanya keterbukaan mengenai proses produksi, kepemilikan izin, serta sertifikasi yang diperlukan. Selanjutnya adalah keadilan yang disebut fairness. Konsumen membayar untuk 1 liter tetapi menerima kurang dari klaim itu yang secara moral dan hukum tidak adil. Yang selanjutnya, kepatuhan terhadap hukum yang disebut kompliansi. Penjualan produk tidak sesuai standar hukum perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat 1 huruf C. Yang selanjutnya, ketidaktertiban dalam pemenuhan etika ini merusak kepercayaan publik terhadap produk, kebutuhan pokok, dan sistem pasar yang sehat. Yang selanjutnya materinya apa yang boleh dilakukan dalam etika bisnis dan hukum terhadap praktek yang boleh dilakukan oleh pelaku usaha. Yang pertama, memasarkan produk sesuai klaim pada label baik volume maupun kualitas yang dijanjikan. Yang kedua, mendapatkan dan mematuhi izin edar resmi dari BPOM, sertifikasi SNI, dan persyaratan refactor. Yang ketiga, memberikan informasi produk dengan transparan dan akurat kepada konsumen. Yang keempat, mengikuti semua ketentuan hukum perlindungan konsumen dan standar industri. Materi yang selanjutnya, apa yang tidak boleh dilakukan. Etika bisnis juga menetapkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, mengurangi isi produk tanpa pemberitahuan yang berarti menipu konsumen secara langsung. Yang kedua, memasukkan dokumen izin atau sertifikasi untuk mengelabui fiskal dan regulator. Yang ketiga, tidak memenuhi standar produksi dan perizinan yang diwajibkan oleh hukum. Yang keempat, menjual di atas harga eceran tertinggi yang disebut HET yang ditetapkan pemerintah jika produk merupakan komoditas yang diatur. Materi yang selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh konsumen? Konsumen memiliki hak dan peran etis yang penting. Yang pertama, menjadi konsumen yang cerdas dengan memeriksa label, takaran, dan update informasi sebelum memberi. Yang kedua, menyimpan bukti pemberian untuk dokumentasi jika terjadi keluhan atau klaim. Yang ketiga, melaporkan pelanggaran kepada lembaga perlindungan konsumen seperti YLKI atau BPKN jika menemukan produk yang tidak sesuai. Yang keempat, menuntut tanggung jawab dan ganti rugi dari produsen sesuai ketentuan hukum bila dirugikan oleh produk yang tidak sesuai. Materi yang selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai regulator memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin praktik pasar yang etis.
Yang pertama, meningkatkan pengawasan rutin terhadap produksi dan distribusi terutama pada komoditas penting seperti minyak goreng. Yang kedua, menindak tegas pelanggaran hukum termasuk penegakan pidana, pencabutan izin usaha bagi pelanggar, dan sanksi administratif yang efektif. Yang ketiga, mengkomunikasikan hasil inspeksi dan penindakan secara terbuka kepada publik untuk membangun kepercayaan. Yang keempat, menyediakan edukasi konsumen tentang hak-hak mereka dan jalur pengaduan yang efektif. Yang kelima, upaya-upaya ini memastikan adanya fungsi pengendalian sosial dan penegakan hukum yang kuat terhadap praktik bisnis yang curang. Ya, materi yang selanjutnya kita akan tarik kesimpulan materi-materi yang sebelumnya saya bacakan. Dalam kesimpulan kasus ini, kasus minyak kita memperlihatkan bahwa etika bisnis sangat fundamental dalam hubungan antara produsen dan konsumen. Pelanggaran terhadap prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepatuhan hukum tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pasar dan produk kebutuhan pokok. Maka dari itu perbaikan dalam praktik bisnis etis, pengawasan regulator yang kuat, serta peran aktif konsumen sangat diperlukan agar kasus serupa tidak terulang. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Semoga materinya Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.